Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Fauziah, NIM C1986206020. Saya dari Program Studi Guru Sekolah Dasar kelas A semester 4 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya monumental umat Islam dalam bidang ipteks. Nah, kita sebagai umat Islam yang taat dalam agama Islam untuk memenuhi perintah-perintah agama Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis-hadis, maka wajib hukumnya bagi umat Islam untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya, baik itu ilmu pengetahuan dalam teknologi, sosial, dan agama. Nah, sekarang ini banyak sekali masyarakat umum yang hanya mengerti bahwa selama ini yang menemukan pengetahuan tinggi adalah bangsa Eropa, tetapi sebenarnya adalah tokoh-tokoh Islam pada masa itu. Nah, kaum muslimin juga pernah memiliki kejayaan di masa itu, di mana masa Islam menjadi trend center sebuah peradaban modern, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di bumi ini. Nah, di dalam materi ini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Yang ketiga yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Dan yang keempat yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam di dalam bidang ipteks. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang zaman kejayaan umat Islam di bidang ipteks. Masa kejayaan itu bermula pada saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintah Islam, yakni Daulah Khalifah Islamiyah yang ada di Mekah. Nah, untuk periodisasi sejarah peradaban Islam menurut para ahli memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu menurut Syamruddin Nasution, yaitu mengutip pendapat Nuruzaman Siddiqi, peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga yaitu periode modern. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik ini yaitu kurang lebih pada tahun 650 sampai 1258 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan ini yaitu jatuhnya Baghdad ke penghujung abad ke-17 Masehi. Dan yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ini yaitu mulai abad ke-18 sampai sekarang. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode klasik ini kurang lebih pada tahun 650 sampai 1258 Masehi. Yang kedua periode pertengahan. Periode pertengahan ini yaitu jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Dan yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ini dimulai dari abad ke-18 sampai sekarang. Nah, yang kedua menurut Harun Nasution. Nah, menurut Harun Nasution ini sejarah peradaban Islam juga terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai 1250-an. Yang kedua yaitu periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800-an, dan yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ini pada tahun 1800 sampai sekarang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, periode klasik. Periode klasik ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi menjadi 2 fase. Dalam periode klasik ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Yang kedua yaitu fase
disintegrasi. Yang pertama yaitu fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan, yaitu pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Nah, di masa ini daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Nah, di masa ini berkembang dan memuncaknya ilmu pengetahuan, baik itu dalam bidang agama maupun dalam bidang umum dan kebudayaan serta peradaban agama Islam. Nah, di masa inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fase disintegrasi. Fase disintegrasi ini yaitu pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase ini, di masa ini juga keutuhan umat Islam dalam bidang politik itu mulai pecah, di mana kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan pada tahun 1258 Masehi, di mana khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam itu hilang. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase kemunduran dan yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar dan masa kemunduran. Yang pertama yaitu fase kemunduran, yaitu pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Nah, di fase ini dunia Islam itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian Arab dan bagian Persia. Di mana bagian Arab ini terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara yang berpusat di Mesir. Ya, bagian kedua yaitu bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah yang berpusat di Iran. Di fase kemunduran ini, yaitu di kalangan umat Islam, semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Lalu perhatian pada ilmu pengetahuan juga sudah kurang sekali. Yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Fase 3 kerajaan ini yaitu 3 kerajaan tersebut adalah kerajaan Utsmani yang berada di Turki, kerajaan Safawi yang berada di Persia, dan kerajaan Mughal yang ada di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat pada bentuk arsitek sampai sekarang. Dapat dilihat juga di Istanbul, di Iran, dan di Delhi. Nah, perhatian pada ilmu pengetahuan juga sudah kurang sekali. Masa kemunduran kerajaan Safawi ini dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Untuk masa kemunduran kerajaan Mughal itu diperkecil oleh pukulan-pukulan raja India, dan juga masa kemunduran kerajaan Utsmani terjadi di Eropa, di mana umat Islam semakin mundur dan statis. Yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ini pada tahun 1800 sampai sekarang, yang merupakan zaman kebangkitan umat Islam, di mana jatuhnya Mesir ke tangan Barat yang mengisafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat manusia. Di periode modern ini timbullah pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam itu lemah, mundur, dan bagaimana cara mengatasinya, dan perlu adanya pembaruan dalam Islam. Nah, dari 3 periode tersebut, baik itu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern, dapat dilihat bagaimana perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam yang dimulai dibentuk pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mengalami pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah
dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemundurannya pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami puncak kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi, seperti geometri, trigonometri, matematika, musik, ilmu kedokteran dan filsafat. Adapun tokoh-tokoh para ilmuwan yang lahir pada zaman Abbasiyah, yang pertama yaitu dalam bidang astronomi, yang kedua dalam bidang kedokteran, yang ketiga dalam bidang optik, yang keempat dalam bidang kimia, yang kelima dalam bidang matematika, dan lain-lain. Dan masih banyak sekali bidang yang diciptakan oleh para tokoh-tokoh pada saat zaman Abbasiyah ini. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Secara umum, menurut Arif, ada beberapa faktor yang mendukung kemajuan sains di dunia Islam pada saat itu, yakni yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktekkan ajaran Islam sehingga lahir individu-individu yang unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Yang keempat, faktor ekonomi. Dan yang kelima yaitu faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Adapun faktor-faktor yang mendorong kebangkitan umat Islam di bidang filsafat dan sains adalah yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga yaitu stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Yang keempat yaitu adanya gerakan penterjemahan. Yang kelima yaitu berdirinya banyak perpustakaan dan menjadi pusat penterjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu membahas sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks. Nah, untuk masa-masa kejayaan Islam yang telah berjalan lama, ada yang namanya mengalami masa kemajuan dan mengalami masa kemunduran. Nah, pada Quran surat Al-Imran ayat 140 yaitu menggambarkan dunia Islam pada saat itu secara tegas dinyatakan bahwa kehidupan manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok pasti mengalami masa pasang surut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya yaitu, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran ini kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, adapun sebab-sebab kemunduran dunia Islam setelah mengalami masa-masa kejayaan menurut Mustafa Kemal Pasha yaitu yang pertama, krisis dalam bidang sosial politik. Yang kedua yaitu krisis dalam bidang keagamaan, dan yang ketiga yaitu krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Adapun sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks yang ada pada buku karya Wisnu Aryawe yang berjudul Melacak Teori Einstein dalam Al-Quran, yang disebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab ipteks Islam mengalami kemunduran. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, kesadaran orang Barat akan arti pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua yaitu orang-orang Barat yang
pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang ipteks yang sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga yaitu orang-orang barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua-benua baru sehingga mereka berusaha berlayar dengan rute yang tidak lazim. Dari petualangan tersebut, mereka menemukan penemuan-penemuan benua yang baru yang dapat mempengaruhi rute perdagangan yang berdampak terhadap negara-negara Islam pada waktu itu. Yang keempat yaitu orang-orang barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580 dan menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang tentang astronomi yang sudah sangat maju pada saat itu. Yang kelima yaitu perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman I yaitu dinasti Utsmani dari Turki dan Inggris yang pada mulanya untuk meringankan Turki mengimpor barang-barang dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, tapi lama-kelamaan ekonomi Turki banyak tergantung pada ekonomi Eropa. Yang keenam yaitu akibat kolonialisme negara-negara Islam yang semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya mulai terdesak oleh bahasa penjajah. Dan yang ketujuh yaitu akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun. Yang terakhir yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam di bidang ipteks. Kebangkitan umat Islam menjadi agenda terpenting yang dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim. Adapun upaya adalah mengembalikan kejayaan umat Islam menurut Khalil Ridwan, yaitu yang pertama merapatkan barisan, yang kedua yaitu kembali kepada tradisi keilmuan dalam agama Islam, dan yang ketiga yaitu dengan mewujudkan sistem yang berdasarkan syariat Islam. Di antara dasar-dasar terpenting bagi kebangkitan umat Islam adalah rasa cinta dalam segala berkahnya, kekuatan lahir batin, ketajaman pikiran, keteguhan sikap, kebebasan, dan rasa percaya diri. Selain itu juga umat Islam juga harus memiliki kedalaman, ketelitian, kebebasan, dan pola pikir dalam semua tindakan. Adapun 4 dasar utama dalam upaya kebangkitan kembali umat Islam menurut Muhammad Fathullah Galen, yaitu yang pertama moral spiritual,